Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feswaki dengan NIM 673342022 dengan studi kasus yaitu laundry dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan dari tugas besar pemrograman website. Nah, di sini untuk master data yang saya ambil itu perlengkapan untuk transaksinya itu pengeluaran operasional, lalu untuk laporannya itu adalah laporan biaya operasional. Nah, di sini untuk use case-nya itu adalah itu nanti di perlengkapan bisa merubah, bisa menambah, juga bisa menghapus, ya create, update dan delete lah ya. Lalu di sini ada stock of name, lalu selanjutnya itu lihat jurnal. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah kodenya di sini. Kode di sini memakai CRUD yaitu create, update dan delete. Di sini untuk masa datanya di sini tidak ada perubahan kode ya, hanya saja menambahkan notifikasi di sini. Lalu untuk notifikasi berhasil seperti ini, untuk notifikasi gagal seperti ini gitu kan. Nah, untuk yang pertama itu ada logic hapus, di sini ada delete. Lalu di sini ada simpan ya, di sini untuk create gitu. Nah, untuk di sini untuk yang editnya atau read untuk update. Nah, kurang lebih seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali. Lalu untuk tampilannya itu seperti ini di perlengkapan. Hanya saja di sini untuk stoknya itu menyesuaikan untuk pada kolom stoknya ini menyesuaikan dengan UI yang ada gitu. Jadi kelompok kami membuat UI-nya seperti ini dengan kode, dengan prompt itu buatkan desain dengan tampilan native gitu kan. Dan di sini untuk perlengkapannya sama seperti sebelumnya, hanya menambahkan stok, tetapi stoknya di sini bersifat sebenarnya hanya jadi penambah saja gitu kan, karena yang jadi menu utama itu adalah yang ini ya, tambah baru, habis itu edit dan delete gitu kan, dan tampilannya gitu. Kurang lebih seperti ini untuk di perlengkapan ya. Lalu kemudian di pengeluaran operasional, untuk kodenya itu seperti ini. Tidak ada perubahan yang signifikan, hanya saja menyesuaikan dengan kode yang ada gitu, atau UI yang ada nanti. Untuk kodenya masih create, update, delete yang sama, kodenya akan lebih seperti ini. Untuk SQL ASOP ini untuk yang query ini untuk query-nya yang tadi biar kepanggil gitu ya, yang di atas ini terpanggil gitu. Nah, untuk MySQL Vet ASOP ini untuk mengambil data dari database-nya, alias ya jadi si data yang ada di dalam database itu nanti bakalan kepanggil gitu lewat kode PHP yang telah dibuatkan. Nah, lalu di sini ada MySQL Anomalous itu untuk ngecek, sedangkan yang ASOP ini tadi mengambil data dari database. Nah, kemudian ada yang namanya str time ini untuk tanggal, kurang lebih seperti itu. Tidak ada perubahan sama sekali, atau ada perubahan tapi hanya menambahkan beberapa bagian saja itu
di stok tadi. Nah, kurang lebih seperti ini untuk di daftar pengeluaran operasional tampilannya. Jadi fungsinya itu untuk tadi kan di perlengkapan itu kita menambah daftar barang ya, barang yang udah kita beli gitu. Jadi barang-barang apa aja sih yang mesti kita beli untuk untuk peralatan laundrynya gitu. Nah, tapi kok di pengeluaran operasional ini lebih ke arah beban-beban alias pengeluaran apa aja yang udah dikeluarkan dalam usaha laundry ini. Lebih ke arah seperti ya internet, transport, listrik, dan beban yang ada di sini itu lebih mengarah ke beban operasionalnya ya, sesuai nama lah. Intinya di sini kita bisa melacak karyawan beban apa aja sih yang telah pengeluarannya itu kita bisa di mana atau paling besar itu di mana gitu untuk pengeluaran usahanya gitu. Dan supaya makin jelas di sini ada nama karyawannya ya, untuk yang siapa gitu, bagi siapa yang membayar beban-beban dari setiap keterangan ini gitu. Jadi ini kan yang pertama tuh di urutan pertama ada beban internet ya, nama karyanya itu Sari. Jadi ya beban internet ini dibayar oleh karyawan bernama Sari gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada yang namanya laporan biaya. Nah, laporan biaya ini ya untuk untuk menampilkan cat-cat saja, kurang lebih seperti ini. Kodenya seperti ini kurang lebih. Ini sebelumnya untuk tampilan ini, untuk tampilan ininya itu alias tampilan UI nya itu menggunakan AI Gemini ya, bantuan AI untuk membuat seperti ini, pola ini, dan juga desainnya ini. Lalu kemudian untuk kode-kodenya itu seperti ini. Untuk kode-kodenya ya kurang lebih seperti inilah untuk kode PHP-nya gitu, tidak jauh berbeda gitu kan. Kemudian untuk database-nya itu saya dapatnya itu seperti ini, ngambil dari untuk database ini mengambil dari pembagian tugas yang telah kelompok kami bikin gitu. Jadi saya database itu kan database perlengkapan ya. Nah, kurang lebih di sini sebelumnya itu kalau nggak salah ada bahan-bahan saja di sini untuk jenis perlengkapan. Akan tapi karena ada beberapa waktu yang lalu gitu, ada kelompok kami mengajukan konsultasi kepada asisten praktikum. Jadi di sini untuk lebih rapi dan juga lebih terstruktur atau tertata gitu, dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama sabun yang ini, lalu yang kedua bahan, yang ketiga ini alat, untuk dibedakan untuk lebih rapi aja gitu, untuk lebih rapi. Lalu di sini ada pengeluaran operasional. Nah, pengeluaran operasional itu dapatnya dari beban-beban lah yang telah saya tampilkan tadi. Nah, selanjutnya di sini itu beban-bebannya itu kan ada
ada lumayan lah ya. Nah di sini nih, di sini nanti akan tersambung dengan yang namanya tabel karyawan gitu, tabel master data karyawan gitu. Nah, jadi nggak cuman dari pengeluaran operasionalnya aja, tapi ini bisa atau nyambung itu dengan tabel karyawan. Karena apa? Karena untuk dalam tampilannya itu di pengeluaran ini kan ada tambahan siapa yang membayarnya ya. Nah ini dihubungkan itu, jadi kayak seolah-olah kita di sini merapikan gitu untuk skema-skema yang belum ada. Misalnya untuk skema-skema pembelian ini kan untuk untuk beban-beban ya, untuk pengeluaran ini kan kita belum tahu nih, kayak beban-beban atau uang kita habis itu di mana sih. Nah habis itu untuk mencatatnya itu kan kita memerlukan yang namanya data kan. Nah di sini fungsinya yaitu ya kita bisa mencatat pengeluaran atau beban-beban baru gitu. Kalau di akuntansi kan untuk itu namanya beban-beban ya, karena di setiap beberapa bulan atau dalam periode waktu tertentu di akuntansi itu akan dicatat gitu. Nah di sini kan beban-bebannya itu ada beban internet, beban transport, air, listrik, kebersihan, ATH, internet, transport, sama beban air dan juga beban listrik lagi. Nah ini tuh nanti kalau semisal dicek nih ya, ada karyawan yang setidaknya atau ada transaksi yang janggal gitu, kayak ini beban atau untuk pengeluarannya terlalu mahal gitu kan. Nah di sini nanti bisa dicek gitu kan, fungsinya apa, untuk terlacak gitu. Untuk bulan ini pengeluaran yang paling tinggi atau yang paling mahal tuh ini gitu. Nah habis itu kita juga bisa ngecek siapa sih karyawan yang memasukkan atau juga membayar bebannya gitu. Jadi secara nggak langsung ini bisa memberikan transparansi terhadap pengeluaran operasional sesuai namanya yang telah ada gitu. Jadi nggak ada yang namanya tuh pengeluaran yang disembunyikan, dan juga tidak ada yang namanya tuh beban-beban atau pengeluaran yang digelapkan oleh karyawan yang ada itu. Jadi semuanya tuh sudah tersistematiskan. Nah begitu juga di perlengkapan ya. Di perlengkapan ini kan kita udah ada datanya nih, jadi jadi lebih tersistem gitu fungsinya. Jadi gimana sih jadi di perlengkapan ini apa aja sih yang kurang gitu stoknya, apakah stok si barang ini masih ada atau tidak gitu. Nah jika tidak kan tinggal beli barangnya lagi gitu kan. Nah jika semisal masih ada, nah nanti di sini di tampilan stok ini akan otomatis yang namanya menampilkan angka yang tersedia gitu. Jadi nggak hanya cuman data semata, tetapi ada perlengkapan yang benar-benar real gitu. Nah, di sini nih fungsinya itu atau tujuannya itu untuk yang namanya memberikan transparansi, sekali lagi, agar tidak ada yang namanya miss atau
terlewat yang namanya pencatatan dalam transaksi di laundry Zingga ini. Kemudian untuk laporan ini fungsinya itu sangat lumayan berguna gitu kan, berfungsi ya. Nah, ini tuh buat lebih detail aja gitu. Jadi kayak kita tuh jadi yang dari biaya atau pengeluaran operasional kita dapat nih, ya kan, kita dapat data-datanya. Nah, untuk melihat data yang lebih akuratnya lagi di laporan biaya ini tuh lebih lebih terlihat gitu, terpaparkan gitu, mana aja sih yang paling sering biaya yang apa aja sih biaya yang paling boros itu, apa aja biaya yang paling memakan banyak yang namanya banyak biaya gitu, tanggungan biaya gitu. Nah, di sini kita ya sudah terjawab lah ya untuk beban-bebannya di sini. Untuk biaya yang di sini untuk biaya yang paling banyak itu ada di beban listrik, beban air, transport, internet gitu kan, karena frekuensinya itu lebih dari 1 kali atau sebanyak 2 kali gitu. Nah, di sini lebih tertata dan lebih jelas serta lebih transparansi. Karena apa ya? Karena di sini semua data yang ada gitu kita masukkan ke dalam database, lalu datanya kita input melalui pengeluaran operasional tadi yang di jenis transaksi. Nah, lalu dari data-data tersebut mengeluarkan output berupa laporan yang ada di sini gitu, yang ada di sini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kan di sini ada ini kan, ada komposisi biaya. Nah, komposisi biayanya ini yang menentukan atau yang hanyalah pembantu gitu, pembantu beban yang mana gitu, alias biaya mana yang lebih besar gitu untuk pengeluaran per bulannya gitu. Nah, di sini kan ada total biaya operasional untuk menampilkan total dari ini loh. Nah, mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.